Halo Bina Family. Saat ini kita mau room tour di ruang radiologi bersama dengan Dr. Tasya, spesialis radiologi. Yuk kita mulai. Let's go. Saat ini kita sudah berada di ruangan foto panoramik. Untuk apa sih fungsinya? Boleh dijelasin sama Dr. Tasya. Oke, jadi ini adalah ruangan foto panoramik, terutama untuk memfoto gigi geligi. Jadi kita bisa melihat gigi geligi kita secara lengkap, dari gigi yang paling geraham sampai paling depan, kanan, kiri, atas, bawah, dengan menggunakan mesin ini. Mungkin kita bisa langsung praktekkan. Nah, ayo Kak. Nah, jadi nanti dagunya ditaruh di sebelah sini. Oke, kemudian hadap ke pemeriksaan dan nanti akan diberikan aba-aba oleh petugas. Nanti kemudian dari situ akan dilakukan foto terhadap gigi-gigi dan prosesnya sangat cepat. Let's go. Wow. Oke, nah kalau alat yang di sebelah ini itu namanya alat apa sih dok dan fungsinya apa? Ini namanya ada alat C-arm. Ini menggunakan alat yang menggunakan sinar X untuk melakukan foto rongsen. Terutama digunakan, misalkan kita bisa gunakan misalnya pada prosedur HSG di sini, ataupun digunakan dalam pengambilan rongsen di kamar operasi. Oke, nah nanti saat pemeriksaan itu bagaimana caranya kita untuk periksa? Apakah kita duduk di sini atau gimana dok? Jadi pertama-tama pasien melakukan persiapan. HSG ini dilakukan pada hari ke-10 dari hari pertama menstruasi. Kemudian nanti pasien akan digantikan dengan baju periksa, kemudian dites alergi kontak apa tidak. Setelah itu pasien akan tiduran di sini. Nanti alatnya periksanya sambil tiduran ya dok? Betul. Ya? Nanti alatnya akan ditaruh di sini, kemudian pasiennya akan dimasukkan dulu dengan selang untuk pemeriksaan HSG. Nah, lalu ketika alat selangnya sudah masuk, sambil nanti kita foto dengan menggunakan alat C-arm ini, kita memasukkan cairan kontras ke dalam rahim dan tiba-tiba. Lalu kita melihat bagaimana kontrasnya pengisiannya, apakah baik. Oke dok, kalau untuk alat yang di sebelah sini, itu fungsinya untuk apa sih dok? Oke, jadi ini bukan alat wall standing, ini digunakan untuk pengambilan rongsen yang tegak, misalkan pada foto dada tegak pada pasien dewasa, atau foto tulang belakang yang posisinya tegak, misalnya tulang belakang atas. Nah, ini merupakan alat untuk menyandarnya, sementara untuk alat rongsennya sendiri adalah alat yang ini. Nah, alat ini bisa kita geser, bisa fotonya sambil tiduran, atau bisa sambil berdiri. Oke, berarti kalau di sini untuk rongsennya sendiri bisa seluruh badan ya dok ya? Bisa, dari kepala sampai kaki. Oke, jadi nanti alat ini akan bergerak gitu ya dok? Betul. Ke arah sini ya? Iya. Oke, nah ada satu lagi nih Bina Family, yaitu tepat banget di sebelah dokter. Boleh dijelaskan dok, ini tuh alat untuk apa sih? Baik, ini adalah alat USG kita di sini. Alat USG di sini dapat digunakan untuk pemeriksaan USG bermacam-macam. Seperti misalnya USG leher, USG payudara, USG kita mengetahui di dada apakah ada pengumpulan cairan di dada, USG perut juga bisa, USG pembuluh darah di kaki dan tangan, ataupun USG benjolan di tempat mana saja yang kita lihat di tubuh. Oke, berarti salah satu fungsinya juga termasuk untuk USG payudara ya dok ya? Lalu apa perbedaannya dengan alat USG yang biasanya digunakan di polyopsin? Kalau di polyopsin, terutama alatnya bisa 4 dimensi untuk melihat wajah bayi. Kalau di sini lebih dikhususkan untuk memeriksa kelainan yang superficial maupun yang dalam pada organ-organ tubuh manusia. Oke, setelah mengetahui alat USG payudara, nah ada satu lagi untuk pemeriksaan payudara yaitu dengan menggunakan mamografi. Seperti apa sih? Nanti akan dijelaskan langsung oleh Dr. Tasya. Yuk! Oke, Bina Family, saat ini kita sudah berada di ruangan mamografi. Nah, apa sih mamografi? Boleh dijelasin nanti sama Dr. Tasya. Oke, jadi mamografi ini merupakan suatu prosedur radiologi
yang dikhususkan untuk memeriksa payudara screening pada perempuan berusia 40 tahun ke atas. Pada mamografi ini, nanti pasien di sini akan berganti baju, lalu kemudian dengan arahan petugas perempuan, untuk bagian payudara yang akan diperiksa kanan dan di kiri akan dikompres menggunakan mesin mamografi ini untuk menghasilkan gambaran yang dapat melihat payudara dalam dua posisi, baik kanan dan kiri. Dari situ kita bisa melihat apakah ada kelainan payudara tersebut. Oke, terima kasih banyak dokter. Aku juga baru tahu loh dok kalau ternyata prosesnya itu harus menaruh payudara di sini kemudian nanti akan dikompres ya. Betul. Terima kasih sudah mengikuti rute kita hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram @RSIA Bina Medika ya. See you. Ciao. Halo Bina Family, perkenalkan saya Dr. Ido Bramantia, spesialis radiologi konsultan. Hari ini saya akan memberikan edukasi seputar radiologi anak. Radiologi anak merupakan bidang peminatan khusus di bidang radiologi klinik yang berhubungan dengan pasien-pasien seperti kelompok usia neonatus, baru lahir, bayi, anak, serta remaja. Pasien anak bukanlah miniatur dewasa, karena mereka memiliki kelainan serta jenis penyakit yang berbeda dengan kelompok usia dewasa. Pasien-pasien pada usia anak memerlukan persiapan, lingkungan yang sesuai, pendekatan, serta protokol pemeriksaan khusus untuk usia mereka. Pemeriksaan radiologi anak diutamakan menggunakan alat atau modalitas radiologi tanpa sinar X, seperti USG atau ultrasonografi dan MRI atau magnetic resonance imaging. Namun, bila dibutuhkan pemeriksaan yang menggunakan sinar X, seperti ronsen, fluoroskopi, atau CT scan, maka semuanya itu akan dilakukan dengan dosis radiasi seminimal mungkin, sesuai dengan asas kami, yaitu proteksi radiasi, atau penggunaan radiasi sekecil mungkin yang menghasilkan imaging atau kualitas gambar sebaik mungkin yang bisa dilakukan diagnosis. Pemeriksaan di bidang radiologi anak sangat luas, di mana kami dapat melakukan berbagai macam pemeriksaan radiologi di berbagai organ dan sistem organ pada anak. Pemeriksaan radiologi sama seperti pemeriksaan radiologi pada umumnya, yaitu antara lain menggunakan alat ronsen, USG, CT scan, MRI, atau DSA angiografi. Nah, jenis pemeriksaan yang ada tergantung dari alat atau modalitas radiologi yang tersedia di rumah sakit tersebut. Secara khusus pada pemeriksaan radiologi anak atau secara umum pada pemeriksaan radiologi lainnya. Biasanya, pasien-pasien yang datang sudah dengan diagnosis tertentu dari dokter penanggung jawab pasien atau dokter yang merujuk. Pemeriksaan radiologi kami berfungsi untuk mengkonfirmasi diagnosis, mencari diagnosis banding, serta merupakan bagian dari keseluruhan data medis yang akan digunakan oleh dokter penanggung jawab pasien untuk menentukan diagnosis kerja, serta menentukan terapi atau pengobatan bila perlu. Pemeriksaan di bidang radiologi anak yang paling sering antara lain, 1. Pemeriksaan USG kepala pada bayi prematur atau bayi dengan resiko tinggi. Yang kedua, pemeriksaan atau screening pada kelainan kongenital atau kelainan bawaan lahir yang dapat terjadi di berbagai organ atau sistem organ. Yang ketiga, pemeriksaan pada anomali vaskular, yaitu antara lain tumor hipervaskular atau yang biasa dikenal dengan hemangioma, dan malformasi vaskular yang terdiri dari kelainan bawaan pada arteri, vena, kapiler,
atau sistem limfatik yang dapat terjadi di berbagai lokasi organ tubuh. Yang keempat, pemeriksaan pada keluhan muntah atau keluhan sulit buang air besar yang dapat disebabkan oleh berbagai fungsional ataupun kelainan bawaan pada anak atau bayi. Yang kelima, bayi kuning atau ikterus yang dapat disebabkan oleh berbagai etiologi atau penyebab, dan salah satunya yaitu kelainan pada sistem hepatobiliar. Yang keenam, berbagai jenis tumor, baik jinak maupun ganas pada anak di berbagai organ ataupun sistem organ. Yang ketujuh, di area perut bagian bawah, kasus yang sering yaitu hernia pada anak dan kasus buah zakar yang tidak turun. Serta berbagai keluhan nyeri perut pada anak, baik spesifik maupun non-spesifik, yang dapat juga bersifat emergency. Biasanya, pasien yang datang ke radiologi sudah datang dengan membawa form permintaan pemeriksaan atau dikonsulkan dari dokter lain sebelumnya. Bisa dari dokter spesialis anak, dokter subspesialis anak, dokter bedah anak, atau dokter umum dan dokter spesialis lainnya yang menangani pasien anak. Syarat khusus lainnya biasa seputar urusan pra-pemeriksaan. Contohnya, pada pemeriksaan USG abdomen atau perut, pasien diminta untuk puasa sesuai dengan range usia dan durasinya. Demikian informasi singkat mengenai radiologi pada anak. Kiranya dapat berguna bagi Bina Family dimanapun Anda berada. Salam sehat, care with love. Halo Bina Family, saat ini kita mau room tour di ruang radiologi bersama dengan Dr. Tasya, spesialis radiologi. Yuk kita mulai. Let's go. Nah saat ini kita sudah berada di ruangan foto panoramik. Untuk apa sih fungsinya? Boleh dijelasin sama Dr. Tasya. Oke, jadi ini adalah ruangan foto panoramik, terutama untuk memfoto gigi geligi. Jadi kita bisa melihat gigi geligi kita secara lengkap, dari gigi yang paling geraham sampai paling depan, kanan kiri atas bawah, dengan menggunakan mesin ini. Mungkin kita bisa langsung praktekkan. Nah, ayo Kak. Nah, jadi nanti dagunya ditaruh di sebelah sini. Oke, kemudian hadap ke pemeriksaan dan nanti akan diberikan aba-aba oleh petugas. Nanti kemudian dari situ akan dilakukan foto terhadap gigi-gigi dan prosesnya sangat cepat. Let's go. Wah, oke. Nah kalau alat yang di sebelah ini itu namanya alat apa sih dok dan fungsinya apa? Ini namanya ada alat SIAM. Ini menggunakan alat yang menggunakan sinar X untuk melakukan foto rongsen. Terutama digunakan, misalkan kita bisa gunakan misalnya pada prosedur HSG di sini, ataupun digunakan dalam pengambilan rongsen di kamar operasi. Oke. Nah nanti saat pemeriksaan itu bagaimana caranya kita untuk periksa? Apakah kita duduk di sini atau gimana dok? Jadi pertama-tama pasien dilakukan persiapan. HSG ini dilakukan pada hari ke-10 dari hari pertama menstruasi. Kemudian nanti pasien akan digantikan dengan baju periksa, kemudian dites alergi kontak apa tidak. Setelah itu pasien akan tiduran di sini. Nanti alatnya periksanya sambil tiduran ya dok? Betul. Ya? Nanti alatnya akan ditaruh di sini, kemudian pasiennya akan dimasukkan dulu dengan selang untuk pemeriksaan HSG. Nah, lalu ketika alat selangnya sudah masuk, sambil nanti kita foto dengan menggunakan alat SIAM ini, kita memasukkan cairan kontas ke dalam rahim dan tiba-tiba. Lalu kita melihat bagaimana kontasnya pengisiannya, apakah baik. Oke dok, kalau untuk alat yang di sebelah sini, ini fungsinya untuk apa sih dok? Oke, jadi ini bukan alat wall standing, ini digunakan untuk pengambilan rongsen yang tegak, misalkan pada foto dada tegak pada pasien dewasa, atau foto tulang belakang yang posisinya tegak, misalkan tulang belakang atas. Nah, ini merupakan alat untuk
menyandarnya. Sementara untuk alat ronsennya sendiri adalah alat yang ini. Nah, alat ini bisa kita geser, bisa fotonya sambil tiduran atau bisa sambil berdiri. Oke, berarti kalau di sini untuk ronsennya sendiri bisa seluruh badan ya dok ya? Bisa, dari kepala sampai kaki. Oke, jadi nanti alat ini akan bergerak gitu ya dok? Betul. Ke arah sini ya? Iya. Oke. Nah, ada satu lagi nih Bina Family, yaitu tepat banget di sebelah dokter. Boleh dijelaskan dok, ini tuh alat untuk apa sih? Baik, ini adalah alat USG kita di sini. Alat USG di sini dapat digunakan untuk pemeriksaan USG bermacam-macam. Seperti misalnya USG leher, USG payudara, USG kita mengetahui di dada apakah ada pengumpulan cairan di dada, USG perut juga bisa, USG pembuluh darah di kaki dan tangan, ataupun USG benjolan di tempat mana saja yang kita lihat di tubuh. Oke, berarti salah satu fungsinya juga termasuk untuk USG payudara ya dok ya. Lalu apa perbedaannya dengan alat USG yang biasanya digunakan di polyopsin? Kalau di polyopsin, terutama alatnya bisa 4 dimensi untuk melihat wajah bayi. Kalau di sini lebih dikhususkan untuk memeriksa kelainan yang superficial maupun yang dalam pada organ-organ tubuh manusia. Oke, setelah mengetahui alat USG payudara, nah ada satu lagi untuk pemeriksaan payudara yaitu dengan menggunakan mamografi. Seperti apa sih? Nanti akan dijelaskan langsung oleh Dr. Tasya. Yuk! Oke, Bina Family, saat ini kita sudah berada di ruangan mamografi. Nah, apa sih mamografi? Boleh dijelasin nanti sama Dr. Tasya. Oke, jadi mamografi ini merupakan suatu prosedur radiologi yang dikhususkan untuk memeriksa payudara screening pada perempuan berusia 40 tahun ke atas. Pada mamografi ini, nanti pasien di sini akan berganti baju, lalu kemudian dengan arahan petugas perempuan, untuk bagian payudara yang akan diperiksa kanan dan di kiri akan dikompres menggunakan mesin mamografi ini untuk menghasilkan gambaran yang dapat melihat payudara dalam dua posisi, baik kanan dan kiri. Jadi dari situ kita bisa melihat apakah ada kelainan payudara payudara tersebut. Oke, terima kasih banyak dokter. Aku juga baru tahu loh dok kalau ternyata prosesnya itu harus menaruh payudara di sini kemudian nanti akan dikompres ya. Betul. Terima kasih sudah mengikuti rute kita hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram @rsi-albinamedica ya. See you. Ciao. Mitra kesehatan yang terpercaya, profesional
Abina Medica, susunkan baju maju bersama, terus berikan layanan terbaik untuk wanita, ibu dan anak. RSI Abina Medica, profesional unggul dan mandiri, akreditasi yang paripurna, wujud baktimu pada pertiwi. Sigap dalam memberi perawatan, utamakan keselamatan, selalu menjadi yang terdepan demi kesehatan Indonesia. RSI Abina Medica, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, terus bergerak untuk tingkatkan kualitas, berkarya bersama. RSI Abina Medica, fasilitas lengkap, modern, hasilkan prima, melayani dengan sepenuh hati. RSI Abina Medica, jadi harapan keluarga Indonesia. RSI Abina Medica. Hai Bina Family, saya Dr. Maulina. Selamat pagi, Bina Family. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bergabung di acara webinar Kenali dan Atasi Berbagai Benjolan di Payudara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dr. Gea, saya adalah dokter umum di RSI Abina Medica. Sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu saya akan membacakan rundown pada pagi hari ini. Baik, saat ini adalah pukul 10, jadi pukul 10 sampai pukul 10:05 itu ada pembukaan dan doa yang disampaikan oleh saya sebagai host. Selanjutnya, 10:05 sampai 10:10 ada pembacaan profil dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Maulina, spesialis bedah konsultan onkologi. Selanjutnya diikuti dengan pemutaran video Dr. Maulina, dan kita masuk ke acara utama kita, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Maulina, diikuti dengan sesi tanya-jawab. Dan nanti di akhir akan ada pengumuman giveaway dan closing. Oleh karena itu, untuk Bina Family sekalian, yang kira-kira memiliki pertanyaan, nanti boleh disampaikan di kolom chat, atau menanya langsung raise hand saat sesi tanya-jawab. Nanti akan kami pilih 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway berupa voucher e-wallet dengan total 150.000. Baik, sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa di mana. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan profil dari Dr. Maulina, spesialis bedah onkologi, yang merupakan narasumber kita pada pagi hari ini. Dr. Maulina adalah dokter spesialis bedah konsultan onkologi yang menyelesaikan pendidikannya di program spesialis bedah dan melanjutkan pendidikan di konsultan onkologi FKUI RSCM. Beliau memiliki berbagai keahlian dalam penanganan kanker tumor solid, diantaranya adalah kanker payudara, tiroid, rongga mulut, kelenjar liur, jaringan lunak, dan kulit. Mulai dari pencegahan dini, deteksi dini, diagnosa, pengambilan sampel jaringan atau biopsi, pembedahan tumor solid, hingga perawatan pasca kanker. Baik, kita sapa bersama-sama narasumber kita. Selamat pagi, Dr. Maulina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gea. Selamat pagi semuanya, Bina Family. Terima kasih. Iya, baik dokter. Jadi dokter Maulina ini memiliki jadwal praktik di RSUD Bina Medika setiap hari Kamis ya dokter ya, yaitu di pukul 18 sampai pukul 20. Jadi bagi Bina Family sekalian yang ingin berbincang lebih lanjut dengan dokter Maulina, bisa datang ke rumah sakit kami tercinta yaitu RSUD Bina Medika di hari Kamis. Baik, untuk selanjutnya kita akan menampilkan video profil dokter Maulina. Hai Bina Family, saya Dr. Maulina Indah, spesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Bina Medika Bintan. Bedah onkologi adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang menangani tumor padat dan kanker di area kepala dan leher, payudara, kelenjar gondok, kulit, jaringan lunak, termasuk kelenjar liur dan kelenjar getah bening. Berdasarkan data Gulboken Internasional, kanker tertinggi nomor 2 di dunia adalah kanker payudara. Namun, tidak selalu benjolan di payudara adalah kanker. Bisa jadi infeksi, kista, tumor jinak, maupun kanker payudara itu sendiri. Pertama adalah awareness dari pasien sendiri. Untuk infeksi, paling sering terjadi pada ibu menyusui, di mana gejalanya adalah kemerahan dan pembengkakan payudara disertai nyeri dan demam. Pembengkakan ini cepat perkembangannya, oleh karena itu harus cepat ditangani oleh dokter. Yang kedua adalah tentang kista di payudara. Kista payudara umumnya bersifat hormonal. Biasanya gejalanya adalah adanya benjolan yang sifatnya seperti kista, jadi karena berisi cairan. Biasanya ada rasa nyeri dan lebih nyeri ketika datang bulan. Untuk kista payudara, dia ada beberapa macam. Ada kista ASI, biasanya pada ibu menyusui juga. Itu gejalanya sama sekali tidak nyeri, hanya kista saja. Diketahui dari USG. Kedua adalah yang paling sering biasanya pada usia remaja, yaitu kista hormonal, fibrokistic disease. Gejalanya adalah pembengkakan di payudara disertai nyeri. Yang ketiga adalah benjolan yang diakibatkan oleh tumor. Nah, tumor itu dibagi jadi dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas payudara. Tumor jinak payudara paling sering pada wanita usia di bawah 35 tahun. Gejalanya adalah adanya benjolan yang padat, biasanya kurang dari 3 cm, yang mudah digerakkan dari dasar. Pada tumor jinak, dokter akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Nanti dari situ dapat diketahui jumlah tumor, ukuran tumor, dan lokasi dari tumor payudara itu sendiri. Penanganan untuk tumor jinak payudara biasanya kalau lebih dari 2 cm itu dilakukan operasi, tapi kalau kurang dari 1 cm bisa kita lakukan observasi. Dan yang terakhir adalah tumor ganas payudara. Nah, tumor ganas payudara umumnya terjadi pada wanita di atas 35 tahun. Faktor resikonya diantaranya adalah tidak menikah atau punya anak di atas 30 tahun, penggunaan KB hormon yang lebih dari 5 tahun, ada riwayat keluarga yang langsung, misalnya ibu, saudara kandung perempuan, lalu juga adanya tumor atau kanker di daerah rahim atau indung telur. Gejala tumor ganas payudara adalah adanya benjolan yang sifatnya keras. Batasnya tidak tegas, jadi kasar permukaannya. Awalnya dia tidak nyeri sama sekali, jadi hati-hati apabila mendapatkan benjolan di payudara Anda, tidak licin permukaannya tapi kasar. Namun perlu diingat, kanker payudara pada awalnya itu juga tidak nyeri sama sekali, seperti tumor jinak payudara. Perbedaannya adalah kerasnya tadi dan batasnya yang kasar.
Untuk tahap awal, dilakukan pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi dan mamografi. Tujuannya adalah untuk memastikan lokasi benjolan, jumlah benjolan, dan ada tidaknya penyebaran ke jaringan sekitar, termasuk otot, kelenjar getah bening, atau penyebaran jauh seperti di paru-paru, liver, bahkan otak. Penanganan awal kanker payudara diawali dengan proses diagnostik terlebih dahulu, yaitu bisa dilakukan biopsi jarum halus, yaitu teknik biopsi tanpa sayatan hanya menggunakan jarum suntik yang kecil. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya kanker atau tidak dari tumor tersebut. Biopsi jarum halus juga bisa mendeteksi adanya infeksi pada payudara. Selain penanganan operasi, kanker payudara juga didukung dengan pengobatan antihormonal. Pengobatan antihormonal payudara bisa berupa tablet atau injeksi. Kapan itu diberikan? Apabila subtipe kanker payudaranya adalah tipe hormonal positif, yakni kanker payudara yang memiliki reseptor estrogen dan progesteron di dalamnya. Pengobatan selanjutnya adalah kemoterapi. Umumnya kemoterapi diberikan pada kanker payudara stadium 3 dan 4. Pengobatan kemoterapi adalah pemberian obat melalui infus yang diberikan umumnya 3 minggu sekali selama 6-8 siklus. Tujuannya adalah membantu mengontrol kanker payudara termasuk penyebarannya di dalam tubuh. Pengobatan terakhir dari kanker payudara adalah radiasi atau radioterapi. Tujuannya juga untuk mencegah kekambuhan pada area operasi payudara. Biasanya dilakukan pada operasi konservasi payudara untuk meradiasi area payudara yang tersisa yang tidak dioperasi. Juga dilakukan pada kanker payudara stadium 3 atau stadium 4 yang mengalami perdarahan. Jadi, Bina Family apabila memiliki keluhan benjolan di area payudara atau organ tubuh lainnya dapat berobat ke onkologi klinik di RSIA Bina Medika Bintaro. Demikian informasi kesehatan dari saya, Dr. Maulina Indah, spesialis bedah onkologi di RSIA Bina Medika Bintaro. Care with Love. Baik, demikianlah tadi profil dari Dokter Maulina. Selamat pagi, Dokter. Pagi dokter ya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah agak meriang dikit. Semoga cepat pulih ya, Dokter. Ya, terima kasih. Baik, untuk Gimana dokter selanjutnya. ya, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Semoga semua Bina Family yang bergabung juga sehat semua. Baik, Oke. Bina Family, pada pagi hari ini kita langsung lanjut ya ke acara utama kita, yaitu pemaparan materi. Materi pada pagi hari ini sangat menarik karena sangat dekat ya dok dengan kita, baik diri kita sendiri, atau keluarga kita, atau kerabat sekitar kita, yang mungkin memiliki keluhan benjolan di payudara. Bisa kita simak bersama-sama agar kita lebih punya pandangan dan punya bayangan kira-kira apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Baik, saya persilahkan kepada Dokter Maulina untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan dokter. Terima kasih dokter Gea. Izin share screen ya. Silakan dok. Kelihatan dok? Terlihat dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh Bina Family juga dokter Gea dan rekan-rekan. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini saya ingin sharing webinar kesehatan ya untuk para masyarakat pada umumnya, khususnya para wanita, dengan topik kenali dan atasi berbagai benjolan di payudara. Oke, sebentar ya dok. Oke.
Nah, pada topik pagi hari ini terkait sama benjolan di payudara itu, saya ingin membahasnya lebih mendalam ya, karena saya kan udah beberapa kali melakukan edukasi pada masyarakat mengenai berbagai benjolan di payudara. Nah, untuk topik hari ini saya sharingnya mungkin lebih detail sedikit supaya masyarakat memahami kenapa benjolan di payudara itu beda-beda. Jadi ini adalah izin ya gambar eh, anatomi dari payudara. Jadi kelenjar payudara itu terdiri dari, kelihatan nggak ini ya kursor saya, dok? Terlihat, dokter? Iya. Jadi kelenjar payudara itu bukannya bulatan biasa, tapi dia seperti jeruji jeruji roda ya. Dan dia di kelenjar payudara itu ada berbagai segmen. Segmennya ini mencapai 15 sampai 20 segmen. Dan di tiap segmen ini ada lobulus nih yang bulat-bulat ini. Inilah tempat memproduksi ASI-nya. Nah, dari lobulus itu nanti ada saluran untuk mengalirnya ASI menuju ke arah puting. Nah, eh, seperti yang kita ketahui, di puting itu berada di pusat ya. Di sekitar puting ada area yang warna lebih gelap, itu namanya areola. Di areola suka ada bintik-bintik ya. Di areola itu sebenarnya kelenjar. Kelenjar keringat ya. Sorry. Kelenjar keringat yang berfungsi melumasi puting sama dengan kelenjar keringat lainnya. Selain itu juga kelenjar payudara itu eh, memiliki jaringan ikat. Jaringan ikat yang menunjang si kelenjar inti dari payudara ini yang juga berisi dengan jaringan lemak. Seperti itu. Nah, di dalam kelenjar payudara itu tidak ada otot. Jadi otot itu adanya di balik kelenjar payudara. Itulah dan di balik otot itu ada iga. Dinding dada yang berisi iga dan ada otot di antar iganya. Nah, pada kelenjar payudara tentunya ada pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu yang memperdarahi payudaranya. Selain pembuluh darah, ada pembuluh yang transparan namanya pembuluh limfe. Bila ingat pelajaran biologi, pembuluh limfe inilah yang tugasnya seperti membersihkan. Jadi sisa-sisa metabolisme seperti itu nanti akan diserap oleh kelenjar limfe dan dialirkan ke kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening untuk payudara yang utama itu di ketiak, alirannya yang dominan. Selain itu ada juga di area belakang eh, tulang dada ini, di tengah sama di hingga ke leher dan di bawah tulang selangka ini atau klavikula. Nah, kira-kira cukup jelas ya. Nah, kenapa perlu mengetahui anatomi? Karena akan selanjutnya kita juga harus selain anatomi mengetahui juga dengan perkembangan payudara itu sendiri. Jadi payudara itu berkembangnya tentunya tergantung hormon. Di hormon itu ada hormon estrogen dan progesteron yang dominan ya. Yang menghasilkan hormonnya bukan payudara, tapi indung telur atau ovarium yang ada di eh, samping rahim kita. Estrogen perannya itu untuk berkembangnya si saluran duktus tadi yang akan bermuara ke puting dan cabang-cabangnya. Sementara progesteron berperan untuk perkembangan lobulus biar menjadi besar dan banyak, khususnya di masa laktasi. Ya, ini gambar untuk payudara yang tidak dalam masa menyusui. Ketika menyusui dia akan berkembang lebih besar. Jadi eh, saat makanya di siklus wanita kan ada siklus haid ya. Di siklus haid itu ovulasi adalah siklus haid lepasnya sel telur dan ketika proses lepasnya sel telur nanti progesteron itu akan membuat kelenjar payudara eh, lebih membesar sedikit dan aliran darahnya lebih banyak. Makanya kadang-kadang bila hormon progesteronnya aktif atau reseptor di payudaranya banyak, payudara eh, wanita tertentu akan terasa nyeri karena bengkak berisi cairan dan aliran darah ini. Selanjutnya, beberapa penyakit ya yang menimbulkan benjolan di payudara. Nah, benjolan payudara itu banyak
variasinya ya. Salah satunya yang tadi di video edukasi yang sebelumnya. Nah, ini mungkin saya bahas beberapa yang penting lainnya. Oke, ini yang paling sering fibrokistik ya, penyakit fibrokistik payudara, lalu kista payudara, kista ateroma, papiloma intraduktal, lipoma, nekrosis lemak, fibroadenoma mame atau FAM, tumor filoides, dan kanker payudara. Oke, lanjut ya. Fibrokistik payudara itu apa ya? Itu adalah suatu penyakit yang tersering timbul pada wanita produktif. Sebenarnya sih mau dibilang penyakit sih enggak juga ya. Jadi lebih ke eh, mungkin respon hormonalnya berlebih, eh, ya, di mana itu memang menimbulkan seperti di gambar ini timbul karena cairannya banyak, aliran limfatiknya, limfe tadi itu kurang lancar, maka penyerapannya jadi terganggu, jadi terbentuk kista-kista seperti itu. Jadi pada kondisi ini kan terjadi pemadatan di jaringan payudaranya sehingga timbul rasa nyeri dan pembekakan baik setempat ataupun menyeluruh tergantung reseptor hormon yang dimiliki pasien tersebut. Untuk penyakit ini umumnya tidak perlu terapi khusus. Untuk nyeri sedang dapat diobati dengan penggunaan bra yang nyaman dan sesuai. Karena kalau branya terlampau besar atau terlampau sempit, tentunya itu akan menyebabkan gangguan dalam aliran limfe tadi ya. Untuk obatnya bisa diminum obat paracetamol. Nah, jadi paracetamol termasuk obat yang nyaman ya. Memang kalau bila timbul nyeri diminum saja sebelum nyerinya tambah berat. Lanjut ya. Selanjutnya adalah kista payudara. Kista payudara itu bisa dari fibrokistik yang tadi, cuman bedanya dia lebih besar secara ukuran ya. Jadi balon berisi cairan itu yang berada di payudara, jumlahnya bisa satu, tapi bisa juga banyak dan ukurannya bisa beragam. Saat siklus menstruasi kan hormon estrogen akan membentuk cairan tadi ya. Nah, kista-kista ini tentunya terjadi pada wanita usia produktif. Ketika menopause, karena estrogen menurun, umumnya kista sih sudah tidak terbentuk lagi. Jadi kalau terbentuk kista biasanya karena hal lain, misalnya benturan dan lain-lain. Oke. Oke, kista itu bisa teraba eh, secara klinis, maksudnya teraba oleh pasien maupun dokter, ataupun kebetulan terdeteksi dari USG. Karena kan seperti kita ketahui kelenjar payudara kan semakin ke tengah semakin tebal. Kadang-kadang apabila kistanya terletak di sisi dalam, tidak teraba oleh pasien. Kista yang simpel umumnya tidak perlu terapi, namun bila ukurannya besar dan menimbulkan nyeri, bisa dilakukan penyedotan kista atau aspirasi dengan panduan USG. Nah, untuk penyedotan tentunya sifatnya adalah mengurangi isi ya. Namun kadang-kadang ada beberapa kista yang bisa timbul kembali dan apabila itu sangat mengganggu bisa dilakukan tindakan operasi. Nah, ini contoh, maaf sebelumnya ini gambaran kista payudara secara USG. Jadi dia kosong ya, kosong dalamnya, isinya cairan. Jadi karena dia cairan, tentunya bisa diaspirasi atau disedot. Oke. Hmm. Oke, selanjutnya kita bahas kista ateroma ya, atau kista sebasea. Kista ateroma itu adalah kista kulit sebenarnya. Kadang-kadang wanita datang karena terlihat, karena dia di kulit. Nah, ini sebenarnya jerawat yang membesar. Jadi karena sumbatan pada kelenjar minyak pada kulit. Tersering pada kulit wajah, punggung leher, juga bisa juga terjadi pada payudara ya. Ciri khasnya biasanya di tengahnya itu ada bintik putih atau kehitaman. Dan karena bisa dipencet, kadang-kadang pasien cenderung sering memencetnya ya. Jadi timbul infeksi, dan ketika infeksi dia akan merah. Nah ini ya kisah sebasea itu dari
di kulit itu ada kelenjar minyak yang kalau di wajah jadi jerawat, kalau di kepala jadi ketombe. Nah, itu kelenjar minyak, ada kelenjar keringat. Nah, ini kelenjar minyaknya yang tersumbat salurannya, sementara dia memproduksi terus kan secara alamiah, makanya dia terbentuk kista. Nah, untuk mengangkat, ini kalau meradang ya, kebanyakan kan memang di wajah. Kalau lagi meradang ini baiknya diobatin dulu dengan antibiotik sampai peradangannya tenang seperti ini. Kenapa? Karena kalau meradang biasanya kistanya sudah pecah. Jadi pengangkatannya akan sulit utuh karena kista itu ada jadi serpihan kan. Nah, tapi kalau memang itu sudah berat banget ya bisa diangkat. Ini contoh kalau dia masih diangkat utuh, isinya eh, sebum ya. Berikutnya adalah nekrosis lemak. Nekrosis lemak itu mungkin jarang dengar ya. Nekrosis lemak ini terjadi pada tubuh yang mengalami benturan. Nah, kenapa saya bahas di sini? Eh, ya, benturan itu bisa karena kecelakaan, trauma, sabuk pengaman, pasca sinar juga bisa, atau pasca operasi, atau efek obat mengencer darah tertentu. Nah, disebabkan jaringan lemak mati karena gangguan aliran darah pada area yang trauma tersebut ya. Karena kan payudara terdiri dari ada bagian yang jaringan lemak. Nah, ini kenapa saya bahas karena pada mamografi dapat menyerupai gambaran kanker. Oleh karena itu, perlu biopsi untuk memastikan. Nah, seperti ini kan, awalnya kan bisa dicurigai kanker karena bentuknya tidak beraturan. Nah, eh, tapi setelah dikombinasi dengan USG bisa dilihat di sini gambarannya eh, bukan cancer, tapi tetap kita perlu biopsi untuk memastikan apakah ini eh, nekrosis lemak atau bukan. Selanjutnya lipoma. Lipoma tentunya banyak pasien yang tahu ya. Lipoma itu tumor jaringan lemak. Jarang terjadi pada payudara, tapi bisa terjadi karena balik lagi payudara ada unsur lemaknya. Umumnya terjadi di lengan, badan, dan tungkai. Bila diraba dia lunak, tanpa radang, tanpa nyeri, membesarnya juga lambat, bisa tahunan. Seperti ini ya, dia di bawah kulit. Contohnya, pengobatan bisa dengan pembedahan, bentuknya seperti gaji seperti ini. Nah, ini eh, saya bahas khusus ini papiloma intraduktal. Jadi, papiloma intraduktal itu yang bikin pasien takut adalah keluarnya, gejala utamanya adalah keluar cairan. Dari puting, dia bisa bening atau bercampur darah. Jadi, kenapa bisa keluar cairan? Karena ada tumor kecil di dalam saluran ductus eh, yang saya tunjukkan di anatomi pertama. Tapi karena kecil, benjolannya tidak mudah teraba ya. Ukurannya bisa satu, tapi bisa lebih dari satu. Seperti contoh ini nih, lebih dari satu saluran. Deteksi lebih baik dengan MRI payudara. Nah, seperti ini ya gambarannya. Jadi dia timbulnya di duktus. Nah, di duktus karena dia kecil, tapi karena dia di saluran, memang ada saluran sini, cairannya nampak keluar dari puting. Untuk tindakan pembedahannya perlu dipandu dengan dimasukkan metilen blue atau tinta steril. Sepertinya Dokter Maulina ada kendala sinyal. Kita tunggu terlebih dahulu ya, Bina Family.
Nah, udah masuk banyak pertanyaan nih sambil menunggu dokter Maulina untuk join kembali. Saya ingatkan lagi, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung chat di kolom chat dengan format yang sudah kami berikan, atau nanti boleh di sesi tanya jawab bertanya langsung raise hand untuk berbincang langsung dengan Dr. Maulina. Nanti di akhir acara kami akan pilih 3 penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah giveaway e-wallet dengan total hadiah 150.000. Diingatkan juga ya Bina Family, untuk yang ikut webinar pada pagi hari ini, dipersilahkan untuk mengisi uh, absensi yang telah diberikan melalui link di kolom chat oleh panitia. Halo dok, maaf ada masalah teknis ya Allah. Halo dok, baik dok, boleh Iya, dilanjutkan kembali. iya, iya saya lanjutin lagi ya. Oh, Oke, sebentar, saya jadikan co-host terlebih dahulu. baik, baik. Host. Baik, sudah dokter. Udah ya. Oke, tadi sampai papiloma intraduktal ya. Oke, sebelumnya. Udah kelihatan dok? Sudah dokter. Saya. Kita lanjut ya. Jadi untuk papiloma intraduktal itu eh, penanganannya itu dengan cara operasi ya. Nah, sebelum operasi, kenapa kita perlu MRI payudara untuk memastikan benjolannya memang satu atau lebih dari satu. Jadi kalau dari gambaran mikroskopnya di bawah mikroskop bisa dilihat nih, ini saluran ductus kalau di zoom dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Dan ini ada tumornya di dalam saluran ductus. Makanya tumor ini memang tidak mudah diraba. Dan kalaupun teraba itu sebenarnya kista cairannya yang menumpuk di dalam saluran tersebut. Selanjutnya adalah fibroadenomammae atau FAM. Ini benjolan yang cukup sering ya terjadinya di jaringan payudara itu sendiri. Terjadi di bagian lobulus. Umumnya terjadi di usia remaja hingga 30 tahun. Termasuk kasus yang terkait hormon ya. Kenapa pada remaja? Karena ketika usia remaja, estrogennya cukup tinggi, maka bisa terpicu untuk timbulnya benjolan ini. Maka untuk wanita-wanita yang juga terapi hormon, misalnya untuk kesuburan juga harus memperhatikan dengan kemungkinan terpicu munculnya benjolan FAM atau tumor payudara seperti ini. Eh, FAM itu juga seperti tumor lainnya bisa tunggal atau lebih dari satu. Ciri khasnya dia padat, licin, bisa digerakkan dari dasar, umumnya tidak nyeri ya, dan tanpa kelainan kulit eh, di payudaranya. Terapi untuk FAM, kalau kurang dari 1 cm atau sub-sentimeter itu biasanya kita observasi aja, tidak perlu dioperasi. Nanti dikontrol dengan USG berkala. Sebenarnya tubuh kita juga punya zat untuk eh, melawan tumor ya, tumor nekrosis faktor. Jadi kalau ukurannya masih kecil, si tubuh masih relatif ada chance untuk
em, mengatasi mutasi yang terjadi pada jaringan payudara tersebut. Tapi apabila benjolannya sudah lebih besar, lebih dari 2 cm, itu umumnya memang mutasinya sudah tidak bisa diatasi oleh tubuh lagi dan tindakannya perlu operasi. Nah, kalau kecil, eh, kalau benjolannya nggak terlalu besar ya, bisa dengan teknik operasi yang minimal invasif yang tadi dibahas yaitu VABB, yaitu vacuum assisted breast biopsy atau breast excision. Nah, perlu hati-hati ya, ada benjolan yang kalau perabaan itu mirip FAM, jadi licin, padat, gerak, bisa digerakin, tapi dia pertumbuhannya lebih cepat. Nah, kalau sampai dia lebih dari 5 cm, kemungkinan besar benjolan FAM akan jadi berkurang ya, lebih besar kemungkinan itu adalah tumor filoides. Apa itu tumor filoides? Tumor filoides ini, nah ini, apabila benjolannya awalnya kan mirip FAM ya, apalagi pas ukurannya masih sedang seperti ini, dia berasal dari jaringan penunjang. Yang tadi anatomi pertama saya sampaikan kan ada kelenjar payudara, ada jaringan penunjang, yaitu jaringan ikat, eh, dan ada lemak ya. Nah, jaringan penunjangnya itu sumber pertama tumor filoides. Jadi beda dengan FAM, FAM umumnya jarang sampai membesar, tapi kalau dia filoides, karena dia di jaringan penunjang, di situ kayak pembuluh darah. Makanya lebih mudah dia untuk membesar. Umumnya terjadi pada usia 40-50 tahun ya. Ini besar, semakin besar, tepinya sedikit tidak beraturan, dan dia bisa dilihat nih sampai sebesar ini. Jadi ini bukan kanker payudara ya, ini tumor filoides. Jadi ciri khas tumor filoides itu membesar terus, membesar gede seperti itu. Dia ada 3 subtipe, DINAP, borderline, sama ganas. Eh, dan bedanya dengan FAM, filoides punya potensi kekambuhan. Karena tepinya tidak beraturan dan berasal dari stroma, pengangkatan tumor filoides itu umumnya butuh batas sayatan yang lebih luas. Bahkan sampai pengangkatan payudara bila sudah sebesar ini kan. Tapi bedanya dengan kanker payudara, tumor filoides itu eh, dia jarang ke kelenjar getah bening. Dia lebih ke stroma, jadi lebih ke aliran darah. Jadi pengangkatan payudaranya tanpa pengangkatan kelenjar getah bening ketiak. Ya, seperti itu ya. Untuk filoides jinak itu tidak perlu sinar, cukup operasi saja. Tapi kalau untuk ganas itu perlu sinar untuk mencegah kekambuhan di tempat semula. Nah, ini yang eh, terpenting juga ya, kanker payudara. Jadi kanker payudara adalah kondisi di mana sel kelenjar payudara tumbuh di luar kendali. Jadi kanker payudara yang seperti balikan anatomi kelenjar payudara ada saluran ductus sama lobulus. Jadi paling banyak di saluran ductusnya disebut ductal karsinoma dari hasil patologi, tapi bisa juga dari sel lobulus disebut lobular karsinoma. Karsinoma bahasa kedokteran dari kanker ya. Nah, kanker payudara bila tidak diobati sejak dini, dia bisa berpotensi menyebar melalui saluran limfa tadi tuh maupun ke pembuluh darah. Nah, itu disebut metastasis. Metastasis itu bisa di tulang, paru, dan hati, sehingga hingga ke otak. Nah, makanya beda dengan filoides, tumor kanker payudara itu perlu pengangkatan pembersihan kelenjar getah bening ketiak umumnya. Jadi memang kalau pada kasus yang masih dini, kelenjar ketiak itu bisa dipertahankan sebagian, tapi itu dengan selektif banget. Syaratnya tidak ada eh, penyebaran yang nyata di kelenjar ketiak tersebut dengan teknik operasi potong beku. Pengobatan yang efektif untuk kanker payudara itu adalah pembedahan. Kenapa? Karena penyakit kanker itu adalah penyakit mutasi. Jadi dia bukannya homogen seperti sebuah ya misalnya lilin gitu kan, lilin malam. Tapi dia heterogen. Jadi eh, karena dia mutasi masing-masing. Makanya kelebihan pembedahan adalah mutasinya seperti apapun, tumornya itu diangkat. Nah, pengobatan kedua adalah
yang efektif adalah kemoterapi. Dan kemoterapi ini keuntungannya adalah dia bisa ngejar penyakitnya yang tadi kita lihat kan dia bisa menyebar ke tulang, paru, hati, otak. Jadi dengan kemoterapi karena dia masuk ke pembuluh darah dia bisa ngejar ke organ-organ tersebut. Nah, tidak bersifat lokal seperti pembedahan saja ya. Selain kemoterapi ada juga terapi target, terapi anti hormon apabila tumornya subtype hormonal yang tergantung estrogen perkembangannya dan penyinaran atau radioterapi. Nah, ciri-ciri kanker payudara nomor satu pastinya ada benjolan baik terlihat maupun teraba. Kadang bisa disertai cairan yang keluar dari puting atau dia mengkerut. Nah, bingung ya kenapa kok ada yang benjol ada yang mengkerut. Nanti saya jelasin yang di slide berikutnya. Nah, nyeri payudara umumnya terjadi kalau sudah cukup lanjut ya, dia mengakar ke dinding dada atau mengenai saraf. Puting tertarik ke dalam, kemerahan di kulit, tentunya diawali benjolan dulu ya, baru kemerahan ya. Beda sama infeksi, kalau infeksi merah dulu. Perubahan kulit, biasanya gambaran kulit jeruk. Kenapa? Karena tumornya masuk ke saluran limfa tadi. Jadi sumbatan di saluran limfa menyebabkan bengkak di bawah kulit seperti gambaran kulit jeruk. Tentunya ada pembesaran kelenjar getah bening dan ada pembengkakan. Nah, sebelum saya ke slide berikutnya, ya ini tujuannya sekali lagi untuk edukasi karena supaya pasien tidak keliru. Sesungguhnya kalau kanker payudara, dia sifatnya mengakar. Makanya payudaranya itu bukannya membesar seperti viloides, tapi memang perjalanan penyakitnya itu akan dimakan. Kelenjar payudaranya itu dimakan dan mengecil, mengecil, mengecil karena kankernya itu. Oke, gambaran pertama yang paling sering adalah gambaran kulit jeruk kayak gini ya. Jadi karena tersumbat saluran limfanya oleh sel-sel tumor kecil-kecil di bawah kulit. Nah, apabila dibiarkan sampai pasien tidak berobat, maka kanker payudaranya bisa pecah. Hati-hati, kadang-kadang dengan pengobatan alternatif dikatakan, oh kalau pecah itu bagus, berarti keluar tumornya. Salah. Kalau pecah artinya tumornya sudah mengakar ke kulit. Kulit itu bukan bagian dari kelenjar payudara. Kelenjar payudara itu adalah puting dan kelenjar payudaranya itu sendiri. Tapi ketika sudah kena kulit, berarti dia sudah next stadium. Ini izin saya memberitahu untuk edukasi bedanya pecah karena kanker payudara adalah seperti ini. Bisa dilihat ya, dia menggerowong dan ini ada tumor padat sekitarnya. Dan ini merah, kemerahan meradang. Ini apabila tumor kanker payudara tidak diobati, maka pecahnya itu adalah pecah mengakar. Jadi kankernya terus menggerogoti hingga akhirnya payudaranya habis oleh kankernya karena sifat kanker payudara itu mengakar. Sekali lagi ya, beda dengan viloides yang membesar. Jadi apakah ini sembuh dengan pengobatan? Apabila berobat maksudnya pengobatan alternatif, ini justru memang perjalanan penyakit kanker payudara seperti ini bila tidak diobati. Makanya sebaiknya berobat sebelum seperti ini ya. Karena kalau tidak diobati lama-lama payudara pasien juga akan habis sama kankernya gitu. Nah, pengobatannya yang tadi sekilas saya bahas karena saya dokter untuk pembedahan. Apabila masih awal, kulit payudaranya masih mulus, hanya benjolan, benjolannya kurang dari 5 cm, apalagi kurang dari 3 cm, maka kita bisa mempertahankan payudara. Nah, teknik operasinya yaitu, ini benjolan di sini, diangkat, payudaranya, saya tanya bisa di samping puting ya, di samping puting, nanti diangkat dengan teknik eksisi luas, namanya pengangkatan dengan batas luas. Nanti tepi-tepinya diperiksa oleh dokter patologi, join sama dokter bedahnya, dokter patologi yang ngelihat di mikroskop ya, bahwa memastikan batas sayatannya sudah bebas. Nah, batas sayatan sudah bebas. Nanti yang ini sayatan untuk kelenjar getah bening, membersihkan area kelenjar getah bening. Jadi ada 2 sayatan, payudaranya diselamatkan. Memang akan lebih kecil ya, gitu. Daripada payudara sekitar di sebelahnya, tapi kan balik lagi
pengangkatan bersih itu jauh lebih penting. Nah, apabila tumornya udah lebih besar atau sudah pecah seperti tadi, biasanya diobati kemo dulu supaya tumornya tenang, tidak hiperaktif, lebih lebih stabil ya. Jadi baru dilakukan operasi mastektomi, pembersihan kelenjar payudara sampai ke kelenjar ketiaknya. Nah, apabila wanita wanita pasien ingin eh, ada dibuat payudara buatan, itu bisa juga dengan dilakukan rekonstruksi payudara seperti ini. Ini salah satu tekniknya. Itu dari diambil dari jaringan di belakang punggung itu kan benjol apa? Kita punya kelebihan ya, kelebihan lemak biasanya kalau wanita yang ngejepit punggungnya, nah kelebihan lemak itu bisa dipindah ke depan. Jadi sekaligus ngerapiin yang belakang, nah dipindah ke depan. Nah untuk memindahkan sebuah jaringan besar harus ada pembuluh darahnya ya. Nah pembuluh darah ini ada berserta si otot namanya latissimus dorsi. Jadi otot ini beserta pembuluh darahnya dan kulitnya dipindah ke depan, jadi membuat gundukan payudara. Jadi pasien merasa nyaman pakai bra juga nggak lari ya. Jadi dengan ada teknik rekonstruksi. Teknik rekonstruksi ini juga bisa diterapkan untuk BCS ini apabila yang diambil cukup luas untuk mengisi area yang kosong pasca pengangkatan tumor. Oke. Simpulan ya. Jadi benjolan di payudara itu banyak macamnya. Tidak selalu semua benjolan ada kanker payudara. Sadari atau periksa payudara sendiri menjadi bagian penting untuk deteksi dini. Untuk penegakan diagnosis dibutuhkan pemeriksaan klinis, radiologis, dan patologik ya. Apabila ditemukan benjolan di payudara, perlu juga sadanis ke dokter. Untuk yang ada riwayat kanker payudara, keluarganya juga boleh dilakukan sadanis ke dokter mulai dari usia 35 tahun ke atas. Dan sekali lagi, pengobatan dini akan lebih baik ya, bisa menyelamatkan payudaranya dan menyelamatkan pasiennya sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Gia, saya kembalikan ya dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Maulina atas penjelasan yang sangat lengkap ya dok ya. Mudah-mudahan kita jadi memiliki gambaran mengenai jenis-jenis dari benjolan di payudara dan apa yang harus kita lakukan sebagai langkah awal. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sebelum saya membacakan pertanyaan dari kolom chat, mungkin ada Bina Family sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Maulina. Bisa raise hand ya. Kira-kira ada yang ingin bertanya langsung? Oke, dokter, ini ada yang bertanya langsung tadi pertama atas nama Ibu Eliana Purba ya. Ya, atas nama Ibu Liana Purba tadi yang pertama kali raise hand. Dipersilahkan untuk on kamera dan di-unmute ya untuk Ibu Liana Purba. Halo, Halo, selamat pagi, Bu. ya pagi dok, pagi Mbak. Pagi, Ibu Liana. Maaf, Dok, tadi saya sebetulnya ketinggalan beberapa materi, tapi dok saya mau tanya nih dok. Em, jadi apa namanya untuk kanker payudara sendiri kan kalaupun si wanita ini hamil gitu, si ibunya ini hamil, itu kan setelah melahirkan pasti ada proses menyusui ya dok. Ya. Apakah ibu dengan kanker payudara itu tetap boleh menyusui anaknya dan ada nggak sih dok potensi kalau si kanker payudara ini bakal diturunkan dari ibu ke anak? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, mitos atau fakta ya dok, kalau misalnya wanita itu sebaiknya tidur malam hari tidak menggunakan bra. Nah, yang terakhir yang mau saya tanyakan, untuk pemeriksaan eh, apa namanya mendeteksi kanker payudara sendiri itu sebenarnya ada special treatment yang harus dilakukan dan tidak dilakukan sebelum dan pasca pemeriksaan nggak ya dok supaya hasilnya lebih efektif gitu karena saya jujur memang belum pernah melakukan pemeriksaan payudara dengan
alat kesehatan seperti itu dok. Karena biasanya kalau saya sendiri tuh cobanya sadari gitu dok. Itu aja sih. Terima kasih ya dokter. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Gea. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Liana, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk mungkin pertanyaannya yang sadari dulu kali ya. Jadi sadari itu paling bagus dilakukan pas saat tidak haid. Nah, kondisi idealnya adalah ya kembali lagi ketika haid kan payudara relatif membengkak. Jadi nggak di posisi baseline gitu, nggak di posisi baseline. Jadi paling ideal itu sudah selesai haid sekitar 3 sampai 5 hari kemudian atau di luar haidnya. Kenapa? Karena supaya pas pemeriksaan bisa lebih detail ya, lebih merabanya itu sesuai sama batas payudara yang tadi yang saya sudah tunjukin itu dari di bawah tulang selangka, tulang dada, lipat bawah payudara sampai ke ketiak. Diraba dari luar, sisi luar sampai ke sisi dalam, semakin ke dalam semakin lebih ditekan karena jaringan payudaranya lebih tebal. Jadi seperti itu. Terus kedua, kalau untuk tadi pertanyaannya ibu menyusui ya, yang kedua ya. Apakah Iya dok, ibu boleh menyusui, menyusui. kanker payudara boleh menyusui? Kita harus tahu dulu di momen mana nih pasien dengan kanker payudaranya. Jadi pasien yang menderita kanker payudara itu memang dianjurkan tidak hamil dan tidak hamil gitu khususnya. Kenapa? Karena ketika kehamilan tentunya akan membuat payudaranya secara alamiah akan membesar. Jadi harus ditangani dulu kanker payudaranya hingga tuntas, baru paling cepat 2 tahun kemudian dinyatakan apabila bersih dari hasil screening radiologis maupun klinis, baru dinyatakan boleh untuk berupaya memiliki anak dan anak lagi ya. Eh, Nah, kalau misalnya pasiennya sudah terlanjur ada benjolan di payudara dan saat itu sedang menyusui, maka baiknya sih periksa ke dokter dulu untuk memastikan apakah ini kanker payudara atau sebenarnya infeksi payudara, di mana infeksi payudara jauh lebih sering terjadi pada wanita menyusui ya, gitu Mas. Kalau untuk benjolan yang timbul di payudara saat hamil dan menyusui, kanker payudara yang timbul pada saat hamil menyusui itu memang bisa terjadi. Nah, itu kadang-kadang suka diabaikan, dianggap, oh ini karena bengkak menyusui gitu. Padahal dia keras. Hati-hati kalau benjolannya, kan kalau menyusui itu payudara itu membesarnya merata. Jadi yang kalau diraba itu merata kanan sama kiri selalu dibandingkan. Itu dia harus apa kepadatannya sama. Nah, jadi kalau misalnya ada di satu payudara ada kepadatan yang berbeda, misalnya di sisi sini jauh lebih keras, di sisi sini tidak gitu. Apalagi kepadatannya tanpa nyeri, nah itu hati-hati baiknya berobat ke dokter untuk memastikan apakah itu kanker payudara, kanker payudara atau tidak. Biasanya sih kalau memang ada kanker payudara, ibunya akan secara natural menghindari menyusui di payudara tersebut. Tapi kalau di payudara yang lainnya, yang sehat sih tidak apa-apa untuk disusuin ya. Nah, cuman tentunya perlu diketahui juga kanker payudara itu perkembangannya relatif cepat. Jadi kalau misalnya ditunda sampai lebih dari 6 bulan, apalagi setahun, biasanya dia udah naik stadium. Nah, apabila ibu menyusui menunda sampai 2 tahun baru berobat, bisa kebayangkan dia akan pecah seperti yang gambar tadi saya tunjukkan. Makanya sebaiknya kalau ketahuan dini, mungkin kita bisa save payudaranya seawal mungkin. Terus pertanyaan yang kedua, tadi apa ya dokter Gia ya? Pertanyaan yang ketiga. Apakah kanker payudara diturunkan atau tidak dok? Sama mitos mengenai memakai bra saat tidur. Oh iya, itu kanker payudara diturunkan memang ada persentase kecil namanya bukan diturunkan ya. Jadi lebih ke kerentanan genetik. Jadi bukan kanker diturunkan seperti itu, jadi kerentanan genetik yang menyebabkan dia lebih mudah terjadi kanker payudara di kemudian hari dengan paparan-paparan tertentu yang masih banyak eh, penelitian saat ini ya, tapi yang established baru paparan hormon lebih dari 5 tahun tadi itu. Untuk
Makanya yang tadi saya bilang perlunya sadari ketika apa jadi perlunya sadari dan sadanis periksa payudara klinis untuk wanita yang ada riwayat kanker payudara dari keluarga, khususnya keluarga yang kandung ya, yang ibu atau saudara perempuan atau anak. Nah, untuk pemakaian beras saat tidur atau tidak, itu sih bukan fakta ya, itu mitos ya, gitu. Intinya sih yang tadi saya bilang, jadikan payudaranya itu nyaman, memakai bra juga yang nyaman buat pasien, jadi buat wanita supaya aliran limfanya bagus, aliran pembuluh darahnya bagus, seperti itu sih dok. Semoga cukup jelas ya Ibu Liana. Iya Baik, dok. Dok. Izin menyampaikan tadi ya ada pertanyaan mengenai deteksi dini selain sadari, jadi dengan alat seperti USG mame atau mamografi, apakah ada persiapan sebelum dan sesudahnya dok, seperti tidak boleh saat haid sama seperti sadari atau bagaimana? Oh iya, idealnya memang USG itu sama mamografi, apalagi mamografi ya, karena ada tindakan eh, pemadatan, pemencetan payudara supaya gambarnya lebih jelas itu. Itu baiknya sih saat tidak haid. Nah, sama seperti tadi, selesai haid plus 3 hari atau hari ke-10 ya, kalau dihitung dari hari pertama haid. Oke, seperti itu dok. Oke dokter, terima kasih karena selama ini saya kayak agak rancu, bahkan kan sampai ada hari tanpa bra internasional gitu kan dok. Apakah memang memang diharuskan gitu? Tapi dengan apa namanya penjelasan dari dokter, saya lebih paham sih. Terima kasih banyak ya dokter Maulina. Sama-sama Ibu Liana. Baik dokter, ada satu lagi nih dok yang raise hand sebelum nanti kita beralih ke kolom chat ya dok, yaitu Oke. Ibu Mayang. Dipersilakan kepada Ibu Mayang untuk on cam dan bisa unmute untuk bertanya langsung ke dokter Maulina. Ya, terima kasih udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya, Dokter Molina, saya mau nanya nih, kalau misalnya pasien ya, dia punya riwayat depresi gitu kan, jadi dia minum obat depresi, tapi ternyata kemudian dia mempunyai benjolan di payudara. Nah, itu kalau misalnya benjolan payudaranya terbukti bahwa itu adalah kanker, apakah perlu em, namanya penyetopan untuk obat depresinya untuk pasiennya harus berhenti minum obat depresi atau bagaimana? Karena kan karena saya merupakan pasien depresi juga. Jadi waktu itu dokter saya pernah bilang bahwa pasien depresi itu kemungkinan untuk timbul terjadi benjolan maksudnya ada benjolan atau kanker itu lebih tinggi karena faktor hormon, faktor obat dari depresinya juga, obat macam-macam. Jadi waktu itu saya juga pernah punya ada benjolan, tapi alhamdulillah itu bukan kanker, itu cuma benjolan biasa gitu. Jadi kalau misalnya saya cuma takut aja kalau misalnya terbukti nanti itu kanker, apakah bagaimana treatment yang saya harus lakukan sebagai pasien depresi yang misalnya mempunyai kanker. Oke, terima kasih Ibu Mayang atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya sih untuk terlepas dari depresi atau tidaknya, eh, penyebabnya lebih banyak. Mungkin sebenarnya bukan secara langsung menyebabkan tumor di payudara ya. Jadi mungkin karena depresinya dia denial, akhirnya berobatnya terlambat gitu maksudnya. Jadi ketika siapapun wanita yang meraba ada benjolan di payudara, baiknya sih dipastikan ke dokter ya. Siapa tahu kan memang benjolannya bukan apa-apa seperti yang Ibu Mayang telah lakukan kan. Jadinya kalau nggak berobat, depresinya akan berlarut dan akhirnya butuh obat yang lebih banyak untuk atau dosis yang lebih tinggi untuk mengobati depresinya. Seperti yang saya tadi paparkan, insya Allah sih banyak sekali ya kemungkinan benjolan di payudara yang bukan kanker payudara gitu maksudnya. Jadi lebih baik
berobat ke dokter aja gitu. Jadi kan dokter bisa memastikan dan jadi lebih pasti gitu. Terus kalau untuk pengobatan lanjutan, sesungguhnya sih ketika ya dari pengalaman saya sendiri ya, pasien-pasien tuh ketika kanker payudaranya sudah diobatin, sudah dioperasi, sudah hilang, sudah dinyatakan clear, itu pasien akan merasa jauh lebih lega, ya kan? Gitu namanya kan dalam hidup kita kan apa? Kadang ada istilah eh, baru sadar kalau itu berharga kalau sesuatu itu hilang. Tapi kalau untuk cancer, justru ketika sadar saya ingin cepat-cepat hilang, ya kan? Gitu seperti itu. Jadi itu bagian dari pengobatan depresinya sendiri. Core-nya kan dari ada tumornya, ya diangkat aja tumornya. Kalau pas diperiksa dokter, oh benjolan jinak, diangkat, selesaikan jadi nggak kepikiran gitu maksudnya. Tapi kalau di hide, ditutupin, di bawah sadarnya kan pasti sadar saya merasa ada sesuatu gitu di tubuh saya belum hilang gitu, belum diatasi gitu. Itu akan bikin depresinya akan lebih berlarut. Jadi makanya lebih baik sih diatasin, dibantu, ask for help kan ya gitu kan. Kami di bidang medis siap membantu untuk mengatasi hal-hal khususnya seperti kalau ada benjolan payudara ya sesuai sama penyebabnya. Kalau memang itu ternyata infeksi, mungkin ya dikasih antibiotik atau itu hormonal, mungkin lebih ke hal lain yang edukasinya yang diberikan kepada pasien. Untuk treatment kemoterapi sama antidepresan mungkin perlu ada space ya dalam pemberiannya. Ada pasien saya yang juga minum antidepresan, kebetulan laki-laki ya. Eh, Ketika itu di stop sih, sepertinya sih pasiennya tidak terlalu terganggu ya, karena mungkin dia secara naluriah akan merasa, oh ya ini saya lagi ada masalah dalam tubuh saya yang lagi diobatin gitu. Jadi kan depresi kan lebih ke obatnya untuk ngehold supaya seperti apa ya? Kadang dalam tubuh kita itu ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol sendiri kan, kayak tensi. Kan kita, oh jangan tinggi tensi kan nggak bisa. Nah itu sama dengan impuls otak yang berlebih, itu kan obat depresi untuk mengatasi impuls otaknya itu. Jadi nanti tinggal dikasih jarak aja gitu dalam pemberian obatnya dengan konsultasi dengan dokter tentunya. Seperti itu, Ibu Mayang. Oke dok, terima kasih. Oh, saya mau satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya itu biasanya bekas luka operasi pengangkatan kanker payudara itu em, besar nggak sih dok? Apa misalnya bisa disembunyiin? Karena kan kayak saya kan saya 35 tahun gitu kan. Saya juga kalau misalnya ada luka gitu, saya kepengennya kan ditutupin gitu. Maksudnya kan saya agak minder gitu kalau misalnya sama pasangan gitu. Apakah ada teknik supaya lukanya lebih kecil, sayatan lebih kecil atau bekas lukanya lebih kecil gitu kalau misalnya operasi? Iya, betul. Jadi yang sebentar mungkin coba saya itu yang tadi saya sempat paparkan ya bahwa ketika pasien ingin tetap ada eh, apa ya namanya gundukan payudara itu kita bisa lakukan operasi rekonstruksi atau eh, yang biasanya sih yang tadi yang saya tunjukkan di gambar sebelumnya dari sisi eh, tubuh yang berlebih, misalnya seperti LD flap tadi, atau bisa juga dari perut itu namanya tram flap. Sebenarnya sih kalau teknik itu tentunya kalau untuk operasi dibutuhkan dengan konsultasi ke dokter bedah plastik ya. Maksudnya untuk mendapatkan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin izin ya, ini untuk kepentingan medis saya eh, bisa izin share screen, Dokter Gea. Oke, nih contohnya pasien yang bisa dilihat kan ini tidak terlihat sama sekali. Diri adalah pasien yang melakukan deteksi di awal.
Jadi benjolan di payudaranya itu kalau dia sama-sama tuh di belakang puting sini. Nah, karena dia di sentral, maka untuk nyelamatin puting kan tadi harus ada batas setan kan, harus bersih. Jadi makanya pada pasien ini dipilih untuk mengoperasi pengangkatan seluruh payudara, tapi dibantu dengan LD flap yang tadi saya tunjukin gambarnya ya. Nah, untuk operasi LD flap, jadi pasien ada luka di belakang, untuk ngambil kelebihan jaringannya sama otot, dipindahkan ke depan. Nah, untuk operasi seperti ini ada tahapannya. Pertama, dipindahkan jaringan dulu ya. Nggak boleh langsung bikin puting. Kenapa? Karena namanya memindahkan jaringan, dia harus dipastikan dia beradaptasi dulu di eh, tempat yang baru setelah dipindahkan. Nah, setelah ini sudah matur, udah bagus, baru tahapan berikutnya dibikin gundukan puting. Baru kalau eh, yang untuk areolanya biasanya bisa teknik tato atau teknik khusus oleh bedah plastik supaya menyerupai puting. Nah, ini kalau pasiennya pakai bra kan tentunya tidak terlihat ya istilahnya untuk benjolan bekas luka operasinya. Atau bisa juga kalau teknik yang bawah lagi ada juga teknik yang dibukanya dari bawah, di bawah lipatan payudara, tapi itu ada syarat tertentu ya karena harus bisa approach sampai sini ya, nggak boleh tumor yang jauh di atas. Seperti itu dok. Izin lab share screen-nya di stop boleh. Baik, Dokter Molina, terima kasih atas infonya. Sama-sama. Baik dokter, selanjutnya kita akan membacakan dari kolom chat ya dok. Ada Iya, beberapa yang sudah berulang nih dok, seperti pertanyaan dari Ibu Anissa Mulyanti. Beliau menanyakan dulu, Eyang Putri punya riwayat kanker payudara. Apakah ini menurun? Seperti yang dokter jelaskan tadi ya dok, jadi lebih ke arah kerentanan genetik. Tapi itu pun betul. untuk keluarga dekat ya, seperti ibu atau Iya. saudara perempuan kandung. Gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah payudara kendur penyebab utama karena faktor menyusui dan apakah menggunakan bra perlu yang berkawat? Kembali lagi ya dok, jadi yang penting itu adalah nyaman dan sesuai dengan ukuran payudara kita, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gitu ya dok. Iya. Betul dokter, terima kasih. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Atas nama Ibu Neni, tadi beliau menanyakan ciri-ciri awal kanker payudara. Sudah dijelaskan oleh dokter, dok, tapi mungkin bisa disampaikan lagi yang menjadi highlight, dok, untuk ciri-ciri awal kanker payudara. Oke, terima kasih dok. Jadi ciri-ciri kanker payudara nomor satu adalah benjolan yang keras. Apa definisi keras dibandingkan dengan payudara sebelahnya atau payudara di sekitar, di luar dari benjolan itu, di benjolannya teraba keras dan dia karena sifatnya mengakar balik lagi, tentunya permukaannya kasar atau tidak beraturan. Kalau diraba, walaupun kulitnya masih mulus ya, jadi bedakan antara permukaan kulit sama permukaan benjolan. Jadi permukaan benjolannya dirabanya itu tidak beraturan. Terus untuk tahap awal dia tidak nyeri sama sekali ya dok. Karena kalau hormonal yang fibrokistik tuh kalau udah apa keluhan utamanya itu nyeri. Tapi kalau kanker payudara dia kayak menyusup gitu kan, membesar, tidak nyeri, dan lama-lama baru timbul kelenjar di ketiak atau timbul kelainan di kulit, eh, baik kulit jeruk maupun eh, apa kanker payudara pecah seperti atau ulkus yang seperti tadi saya tunjukkan. Seperti itu sih. Nah, tuh, oh ya, mungkin perlu kasih tahu juga kalau dibiarkan lagi, kalau ada keluhan dia akan, jadi nggak boleh kebalik ya, dari payudara dulu, baru ketiak, nanti baru kalau ada keluhan di tulang belakang, dia akan mengeluh nyeri tulang belakang atau di tulang paha yang paling dominan. Terus apabila ke paru, tentunya dia akan merasa sesak, umumnya di salah satu paru dulu gitu, di sebelah paru, nanti kalau dibiarkan ya bisa keduanya. Kalau untuk ke liver biasanya perut membesar dan cepat penuh, tapi itu biasanya udah lanjut sih dok, gitu. Seperti itu dok, gitu. Baik dokter, terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok, masih dari Ibu Neni. Jadi Ibu Neni ini sejak usia 13 tahun payudaranya besar sebelah, tapi tidak ada benjolan. Beliau juga sudah melakukan sadari, tetap tidak ada benjolan. Apakah perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut dok? Yang sadanis tadi dokter? Oh iya, ya, jadi memang eh, ada kelainan payudara namanya tuberous brace. Jadi kan tadi dibilang payudara kan ada segmen-segmen ya, 15 sampai 20 segmen. Nah,
ada kelainan genetik yang kadang ada segmen itu tidak terbentuk di satu posisi. Jadi payudaranya jadi kayak menciut di sisi situ karena nggak terbentuk segmen. Ya, itu namanya tuberous breast ya. Mungkin nanti next time kali ya sobat. Tapi kan tuberous breast bukan benjolan di payudara. Pada dasarnya itu kan kelainan genetik payudara. Itu sih tidak apa-apa, tidak perlu penanganan khusus ya. Cuman itu merasa jadi payudaranya tidak seperti umum payudara pada umumnya aja. Jadi lebih mengecilnya beda gitu. Mengecilnya karena tidak terbentuk di satu segmen. Jadi nyatanya beda gitu. Mungkin yang tadi ada tuberous breast atau kalau lipoma tadi. Kadang lipoma itu bisa besar juga. Jadi payudaranya seolah-olah membesar sebelah, tapi rabaannya lunak seperti payudara karena kan payudara itu ada jaringan lemaknya. Nah, kemungkinan gue ada lipom memang, lipom yang cukup besar. Jadi ya mungkin baiknya dicek aja ke dokter untuk dilakukan USG dan dia bila perlu mamografi. Seperti itu dok. Baik, terima kasih dokter. Kita ke Sama-sama. pertanyaan selanjutnya ya dok, yang banyak nih ditanyakan dok. Selain tadi faktor resiko kerentanan genetik dan pengaruh hormon, apakah ada faktor resiko lain untuk kanker payudara dok, seperti dari makanan dan hal lainnya dok? Terima kasih Oke, dokter. terima kasih. Nah itu dia faktor lain. em, Penelitian sih masih berlanjut ya. Jadi yang jelas kalau faktor hormon yang tadi saya sampaikan, penggunaan hormon berlebihan atau memang pasiennya sendiri sensitif sama hormon. Jadi penggunaan KB hormon lebih dari 5 tahun. Pada zaman dulu pernah juga ada KB tertentu yang cukup ekstrim menyebabkan uh, benjolan payudara ya. Tidak selalu langsung jadi kanker ya dok. Maksudnya dia bisa juga FAM, juga bisa uh, ya memang sih antara FAM sama kanker payudara gitu. Dan itu terapi kesuburan. Nah, terapi kesuburan tuh harus hati-hati karena itu memang diberikan hormon dosis tinggi. Makanya saya lebih menganjurkan apabila pasangan yang kesulitan punya anak yang diterapi suaminya dahulu. Karena ya beberapa pasien saya itu dia terapi kesuburan, akhirnya hamil barengan dengan kanker payudaranya gitu maksudnya. Nah, itu kan sangat menyedihkan ya. Ya, akhirnya dia harus menjalani kemoterapi saat hamil gitu maksudnya. Terus operasi juga gitu. Tapi ya alhamdulillah bayinya lahir normal ya dok gitu dan sehat gitu. Karena obat kemoterapi itu untuk kemoterapi tertentu itu sudah terbukti klinis aman buat ibu hamil ya dengan biasanya trimester kedua ke atas. Jadi untuk wanita hamil dengan benjolan payudara sekarang pengobatan sudah cukup eh, baik ya dan berkembang terus daripada dikit sampai payudaranya pecah seperti tadi. Kalau ada sesuatu mending dikonsultasikan ke dokter supaya dapat pengobatan yang tepat. Kalau memang itu ternyata FAM, oh tenang aja bisa tunggu nanti habis melahirkan atau bahkan habis nyusuin kalau FAM. Tapi kalau itu ternyata breast cancer, itu harus cepat supaya seperti pasien saya itu dia bisa bisa merawat anaknya. Sekarang anaknya udah umur berapa ya kayaknya udah 1 tahun. Dan pasiennya juga bisa selamat gitu karena ketika kanker payudara saat hamil itu dok pertumbuhannya bisa 3 kali lebih cepat. Jadi kita harus catch up lebih cepat untuk nyelamatin ibunya gitu dan bayinya gitu maksudnya. Jadi seperti itu sih dok. Terima kasih. Iya, baik dokter. Terima kasih banyak dok. Selanjutnya dok, mengenai screening pemeriksaan benjolan di payudara seperti USG mamai dan mamografi tadi, apakah ada batasan-batasan usianya dokter? Untuk USG tidak ada batasan usia. Bahkan ya istilahnya untuk anak-anak juga bisa kan kadang-kadang ada kelainan hormon anak yang seolah-olah ada payudaranya ya gitu maksudnya. Itu untuk memastikan bisa dengan USG aman dari usia berapapun untuk USG. Untuk mamografi memang idealnya di atas 35 tahun. Kenapa? Yang tadi ketika usia masih di bawah 35, kelenjar payudaranya masih padat. Jadi ketika di mamografi putih semua. Jadi kita kan ngelihatnya perbedaan antara si jaringan lemak
yang tadi, yang terlihatnya lebih transparan dari mamografi dengan jaringan payudara dan jaringan tumornya sendiri, yang tentunya juga kepadatannya bisa sama atau lebih padat dari si payudaranya, si kelenjar payudaranya. Jadi baiknya di atas 35 tahun supaya, karena di atas itu kelenjar payudara udah lebih nggak sepadat itu, jadi udah lebih renggang, jadi bisa dilihat perbedaan kontras dari untuk melokalisasi lokasi kelainan di payudaranya itu sendiri, dok. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya dok, semoga belum bosan nih dok. Nggak Eh, apa-apa. dari Destira Putri dok, ini beliau menyampaikan bahwa Ibu Destira Putri adalah usia 30 tahun dari 2018 merasa ada tulang pada bagian atas payudara membesar satu sisi tapi hanya sebelah kiri, tapi bukan berupa benjolan di payudara tapi tulang, dan juga sudah diperiksakan medical check up tapi dokternya menyampaikan bahwa itu bukan sesuatu yang abnormal. Apakah perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut dokter? Hmm, sudah udah di USG berarti kan ya, udah periksa ke dokter. Kalau sudah diperiksa ke dokter dan sudah di USG, dinyatakan itu bukan sesuatu yang abnormal, insya Allah sih nggak apa-apa. Berarti itu lebih ke fibrokistik atau ya, karena sensitif dengan reaksi hormon berlebihan di payudaranya si dok. Nanti untuk check up-nya sadari tiap bulan sama USG-nya bisa diulang 3 bulan lagi. Nah, kalau 3 bulan udah USG 2 kali berturut-turut aman, untuk selanjutnya bisa per 6 bulan atau bahkan setahun. Jadi yang pertama 3 bulan dulu ya dok, untuk jangan sampai miss seperti itu dok. Oke dokter, terima kasih banyak. Semoga membantu ya Ibu Destira ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Cipta Ningtyas ini tadi sudah dijawab ya dok oleh dokter mengenai mamografi dan USG payudara serta batas usianya. Selanjutnya atas nama Ibu Silvianti Dewi, dok sebenarnya kanker payudara itu dapat dihindari atau tidak dok? Dan jika memang bisa dihindari sampai berapa persen dokter? Kanker payudara bisa dihindari atau tidak? Hmm, jadi, nah itu dia. Saat ini memang ada sejumlah pasien dari literatur internasional pun yang timbul kanker payudara eh, tanpa penyebab yang bisa diketahui ya secara khusus. Karena kan masalah penyebab kadang-kadang kan apa yang dipaparkan pasien kan juga terbatas ya dok. Maksudnya memang kadang ada yang kanker payudara yang muncul lebih secara spontan ya. Ya untuk menghindari kanker payudara itu akan sulit ya menjawabnya bagaimana. Ya intinya sih yang tadi saya bilang hindari paparan paparan hormonal berlebihan, gaya hidup sehat, terus juga bukan berarti nggak makan ya dok, karena saya dulu juga pernah ada pasien yang berobat ke luar negeri, jadi dia itu sesuai agamanya dia seorang vegetarian seumur hidupnya gitu, tapi dia mengalami kanker payudara. Maka eh, yang lebih dipromosikan oleh dunia kesehatan saat ini adalah deteksi dini dok gitu maksudnya. Bu maksudnya jadi deteksi dini itu adalah tahapan yang terpenting karena memang cancer itu kan terkait sama mutasi. Mutasi itu terkait sama multifaktor dan faktor itu juga terkait sama genetik dari pasiennya itu sendiri yang punya banyak variabilitas yang kadang-kadang sulit kalau kita homogenit, maksudnya kita samaratakan gitu maksudnya. Jadinya lebih baik kita deteksi dini dengan sadari dan sadanis itu seawal mungkin itu. Seperti itu ya dok. Baik dokter, pertanyaan terakhir nih dok, yang cukup sering ya dok. Jadi pada ibu menyusui itu banyak ASI booster yang mengandung hormon yaitu fitoestrogen seperti kedelai dan fenugreek. Apakah itu juga bisa mempengaruhi meningkatnya hormon estrogen dan meningkatkan risiko timbulnya FAM dok? Eh, Balik lagi tergantung kondisinya ya dok. Apabila memang produksi ASINya sudah cukup, maka mungkin konsumsinya ya sesuai sama kebutuhan. Tapi apabila memang payudaranya produksi hormonnya rendah, ya itu mungkin perlu dikonsumsi supaya ASINya bisa cukup ya dok. Jadi prinsipnya bikin balance dalam kehidupan kita sih, tidak berlebihan akan sesuatu. Kenapa? Karena tubuh kita sesungguhnya punya
zat anti tumor, sel anti tumor, sel anti radang. Tapi kalau itu berlebihan baru itu menimbulkan masalah kan. Jadi ya eh, apa boleh dikonsumsinya ya sesuai sama kebutuhan pasien aja gitu. Tidak perlu jadi oh supaya asinya sangat banyak. Tapi kalau memang nggak yang kurang malah itu malah dianjurkan memang lebih baik. Ya, sesuai indikasi ya dok. Dokter. Dok, mohon maaf nih dok, ada satu pertanyaan lagi yang menurut saya itu Boleh. sangat perlu ya untuk diketahui oleh peserta. Jadi pertanyaan dari Bapak Widodo, beliau bertanya, sebagai pasien kadang butuh sedikit pengetahuan untuk mengenali terapi kanker payudara, yaitu pembedahan, kemoterapi, eksenoterapi, dan lain-lain. Apakah terapi ini pilihan tunggal atau harus kombinasi, dan untuk menentukan apakah tergantung jenis dan stadium kankernya, dokter? Baik. Ah, terapinya umumnya kombinasi ya Pak Widodo. Jadi karena timing pasien berobat itu sangat menentukan gitu. Maksudnya saat dia datang dalam kondisi kankernya di dini atau longka lanjut atau sudah lanjut. Tapi memang kalau untuk pengobatan utama itu adalah pembedahan selam. Tapi ketika dia sudah jadi lanjut, sudah menyebar, terapi utamanya jadi kemoterapi dahulu. Untuk karena kan buat apa dioperasi kalau masih ada penyebaran kan. Jadi operasinya tidak menyelesaikan masalah secara khusus. Walaupun tetap kadang operasi bisa dilakukan kalau misalnya pasiennya perdarahan atau nyeri yang asalkan tumornya masih bisa diangkat. Jadi hati-hati kanker payudara ada momen yang sudah tidak bisa diangkat lagi. Seperti yang tadi saya tunjukin gambar yang terakhir tuh udah nempel ke dada kan udah habis payudaranya udah ngakar ke dinding dada. Itu adalah momen sudah pembedahan sudah eh, tidak bisa lagi dilakukan oleh pasien. Tapi jangan khawatir masih ada pengobatan lain yaitu kemoterapi dan hormonal terapi dan targeting terapi. Jadi ke pengobatannya sifatnya seperti penyakit kronis. Ya, kayak orang sakit gula kan juga tidak dinyatakan sembuh ya dok, jadi lebih terkontrol. Nah, jadi kanker payudara juga ada pengobatan yang sifatnya jadi terkontrol. Pasien bisa kerja, bisa beraktivitas, bisa punya waktu dengan keluarga gitu. Nyeri bisa diatasi seperti itu ya. Eh, jadi lebih ke quality of life. Nah, memang tapi kalau kebanyakan saat ini di Indonesia itu dia kenapa webinar itu sering dilakukan masih datangnya itu sudah pecah yang seperti gambar yang tadi saya tunjukkan. Jadinya kalau udah pecah itu pengobatan tentunya lengkap, yaitu dari kemo, pembedahan sampai radiasi. Seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok. Saya Sama-sama. izin menyampaikan kesimpulan, dok, dari webinar kita pada pagi hari ini ya, dok. Iya Jadi dok. kesimpulannya yang pertama adalah benjolan payudara itu banyak macam. Dan fokus utama kita adalah dengan deteksi dininya. Oleh karena itu, kita bisa melakukan sadari sendiri jika memang ditemukan ada benjolan, boleh langsung konsultasi sadanis ke dokter, dan sekali lagi, pengobatan dan deteksi dini itu lebih baik. Nanti ke depannya terapinya akan disesuaikan dengan jenis dari masing-masing benjolan. Begitu ya dokter ya. Iya, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Baik, kita sekarang berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman giveaway 3 penanya terbaik. Bagaimana dokter Maulina? Apakah dokter ingin memilih secara langsung 3 penanya terbaiknya? Eh, mungkin satu dari Mbak Gia dulu kali ya, baru dari saya. Dari Mbak Gia Oke. gitu. Oke, baik. Mungkin tadi saya memberikan kepada yang berani untuk raise hand pertama ya, kepada Ibu Riana Purba. Nanti akan dihubungi langsung oleh panitia. Baik, 2 penanya terbaik selanjutnya, dokter. Silakan, dokter. Dua penanya selanjutnya mungkin Ibu eh, siapa ya? Siapa ya dok? Mungkin dokter G aja kali yang milih ya dok. Eh, karena ini maaf dok di chat saya namanya eh, sebagian nggak kelihatan ya dok. Takutnya saya salah sebut nama. Mungkin dokter Gias aja yang milih ya dok. Oh ya, nggak apa-apa ya dok Sesuai ya. sama itu. Mungkin, ya tadi yang bertanya mengenai pemeriksaan mamografi dan USG ya dok.
Karena itu kan Boleh. memang ada di rumah sakit kita dan sudah dijelaskan tadi oleh dokter atas nama Ibu Ciptaningtyas Winahyu. Oke, selamat Ibu Cipta Ningtyas. Baik, terakhir, satu lagi nggak apa-apa nih dok, saya yang Iya, milih. nggak apa-apa, dokter ya aja. Makasih, dok. Oke, mungkin ini ya, sebagai laki-laki nih di webinar kita, kayaknya yang laki-laki hanya satu ya selain panitia ya, atas nama Bapak Iya. Widodo ya, yang tadi juga sudah menanyakan tentang gambaran umum dari terapi kanker payudara. Selamat ya untuk Bapak Widodo, nanti akan dihubungi oleh panitia. Iya. Baik, selanjutnya kita ada sesi foto bersama ya, Bina Family dan Dr. Maulina. Dimohon untuk bisa on kamera. Nanti saya akan menghitung 1 sampai 5, lalu akan di screenshot oleh panitia. Baik, bisa ditunggu on kameranya. Baik, Mas Herdi. Saya hitung ya Mas, 1 sampai 5 ya Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekali lagi ya, Bina Family sekalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Mohon maaf nih, banyak pertanyaan yang mungkin belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu. Tapi kita harap kita dapat bertemu lagi di event Bina selanjutnya. Atau jika memang ingin berkonsultasi langsung kepada Dokter Maulina, bisa langsung datang ke RSCM Bina Medika setiap hari Kamis ya dok, yaitu jam 18 sampai jam 20. Dan bagi Bina Family sekalian yang kira-kira juga membutuhkan pelayanan kesehatan, kami dari RSCM Bina Medika siap untuk memberikan pelayanan terbaik kami. Care with Love. Baik, saya tutup webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Dr. Maulina telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter Gea, sama Bina Family sekalian. Terima kasih banyak dokter. Iya.